ya, era excuse me. Oke, mudah-mudahan kalian masih fresh ya, your memory are still fresh. Mungkin sebelum kita ke slide ini, sedikit saya akan menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Kemarin kita berbicara masalah bagaimana sih bercerita tanpa harus memberitahu, tanpa harus mengatakan. Jadi seninya bercerita, apakah itu menulis maupun secara oral, yaitu storytelling, justru seninya itu ketika kita tidak mengatakan, tetapi lebih menunjukkan melalui kata-kata. Jadi cerita itu sebetulnya seperti film yang dipenuhi dengan gambar-gambar. Jadi kalian bisa membayangkan ketika kalian misalnya nonton film. Nonton film itu kata-kata diwakili oleh gambar. Nah, sekarang kita balik. Bercerita itu bagaimana kita menggambar, membuat sebuah foto-foto hidup, ya, movie, okay, motion picture, tapi dengan kata-kata. Tidak perlu dikatakan, tapi perlu digambarkan lewat adegan-adegan, dan adegan itu sendiri itu dilukiskan oleh kata-kata. Jadi dimulai dari misalnya setting tempat ya, kemudian waktu dan sebagainya. Ada beberapa yang memang mau tidak mau harus dikatakan. Contohnya yang perlu dikatakan ialah seperti dalam film-film bagaimanapun harus ada katakanlah captionnya. Misalnya kalau film itu caption pertamanya ketika dia flashback, ya mau tidak mau si sutradara atau orang yang buat film itu memunculkan caption. Caption itu adalah teks yang ada di dalam film. Misalnya back in 1945. Ya pada saat misalnya 1945. Mau tidak mau dikatakan itu namanya caption. Nah, caption-caption itu memang kadang-kadang perlu kita munculkan sama dengan kita bercerita. Tetapi selebihnya kalau kita tidak perlu tidak terlalu perlu untuk dimunculkan caption, tidak usah dikatakan. Di sini seninya. Itu ya. Kemudian ada hal yang penting lagi yang bisa saya simpulkan dari mulai awal plot, karakterisasi dan sebagainya, ialah bahwa ketika kita bercerita, kita bukan menceritakan rangkuman alur. Bukan menceritakan rangkuman alur. Maksud saya ialah bahwa ketika kalian bercerita, baik tertulis maupun narrating atau storytelling, kita tidak merangkum alur. Yang saya maksudkan dengan merangkum alur ialah meruntut peristiwa demi peristiwa seolah-olah itu adalah rangkuman sejarah. Oke, jadi sekali lagi ya, kalian kalau bercerita membuat plot bukan merangkum rangkaian kejadian. Tidak sama dengan kaleidoskop. Kalau kaleidoskop kan merangkum alur-alur pertama ada apa, kemudian ada apa, kemudian ada apa. Bukan seperti itu. Kita bukan membuat ikhtisar sejarah atau ikhtisar cerita atau membuat semacam kalau misalnya ada yang perampokan, kemudian sama polisi ditanya apa dulu yang terjadi, kemudian seperti apa, dan seterusnya. Bukan seperti itu. Nah, cerita yang bagus ialah tidak perlu plot itu dirangkum menjadi apa kejadiannya, tapi justru digambarkan mana kira-kira yang paling penting dan bercerita. Maksud saya yang paling penting yang bercerita itu adanya di mana? Di dramatisasi konfliknya. Di dramatisasi konfliknya. Walaupun konfliknya cuman dengan misalnya dengan kucing sendiri, ya, tapi didramatisasi sehingga cerita itu, oh disitulah dramanya gitu.
Oke ya, mudah-mudahan kalian bisa paham bahwa kenapa ada showing not telling, atau not telling but showing, atau show don't tell. Banyak ya, kalau misalnya kalian di Google, kalian munculkan saja don't tell, show don't tell strategy, itu banyak banget. Ini koneksi saya nggak, maaf nih. Bentar. Oke. Nah, kalian sendiri kemarin sudah beberapa orang sudah menunjukkan bagaimana kalian bisa memahaminya. Just good. Thank you so much. Sudah bisa memahaminya. Ya, remember, saya katakan belum sempurna, tapi itu udah keren. Itu sudah keren banget. Itu adalah awal yang sangat keren. Ya, jadi jangan kalau misalnya kalian nanti bahkan ke editor banyak lagi yang coret-coret dan sebagainya. Itu adalah juga yang harus saya bahwa ketika menulis itu akan berhenti ketika sudah direvisi, ketika sudah diedit. Tidak ada tulisan yang tidak pernah diedit. Kalau tulisan sebelum di woro-woro kan, sebelum diterbitkan, sebelum di-share dengan orang lain, kalian harus yakinkan bahwa cerita itu layak. Remember, ini adalah bagian penting di ujung produk kalian atau karya kalian. Oke ya. Nah, mudah-mudahan di situ kalian masih ingat, masih fresh ya. Mudah-mudahan sekarang kalian juga hatinya tidak ada yang galau. Ada yang galau nggak nih? Kelihatannya kalau saya lihat tuh Komisa lagi galau. Galau nggak? Nggak kan ya, mudah-mudahan nggak ya. Mudah-mudahan nggak galau. Kalau saya lihat Era selalu tersenyum, ya artinya hatinya mudah-mudahan nggak galau. Atau sebaliknya, Era memang seorang aktris yang bagus ya, jadi bisa dipendam kegalauannya, kemudian bisa berperan sebagai seorang seorang Era yang ceria ya. I like that. Oke. Okay. Nah sekarang guys ya, sekarang kita akan langsung, ini adalah slide terakhir untuk story writing. Slide terakhir untuk story writing. Mudah-mudahan kalian masih siap menampungnya. Saya simplified saja ya. Di sini cuma ada 6 slide, bahkan cuma ada 5 slide, yaitu tentang method and style. Jadi method adalah cara yang memang sudah diakui, ya itu namanya method. Cara dan gaya. Nah, cara dan gaya ini seperti apa? Setiap orang punya gaya masing-masing. Kalau kalian baca novel Indonesia, karya siapa, itu gayanya lain-lain. Ada gayanya seperti ini, gayanya seperti itu, dan sebagainya. Tapi kalau method, biasanya sudah fixed, ya. Method sudah fixed. Tapi kita juga bisa kita, dalam tanda petik, kita mainkan method itu, ya. Nah, tapi sekarang kita tidak perlu memainkan method, oke? Okay? Next slide, please. Nah, method of narration. Jadi method ini adalah cara bercerita. Yang pertama ialah yang kita sebut third person narrator. Kemudian yang kedua adalah first person narrator. Nah, third person narrator itu biasa juga mereka menyebutnya eye of God method. Nah, remember, saya akan bilang berkali-kali bahwa ketika kita menulis cerita, membuat cerita, menciptakan cerita, kita itu menjadi Tuhan, dalam tanda petik ya, Tuhan yang mengatur kehidupan yang kita ciptakan hanya dalam fragmen tersebut. Gitu. Makanya disebutnya Eye of God Method. Kenapa Eye of God Method? Karena kita bercerita dan kita mengetahui semua tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Sebagai orang yang bercerita dan tahu semua pikiran-pikiran orang itu, ya seolah-olah seperti
bird's eye view. Bird's eye view itu semakin atas semakin ketahuan mana ini dan sebagainya. Ketika kita apa namanya ada di bumi, ya kita nggak kehalang apa-apa, kita cuman lingkungannya lebih lebih sempit lagi gitu. Kemudian yang kedua adalah first person narrator. First person narrator itu adalah si pengarang bercerita mewakili tokohnya, seorang tokoh yang ada di dalam cerita. Seorang tokoh yang ada di dalam cerita. Oke. Next slide mungkin kita akan lebih jelas lagi. Next slide please, Oke. Nah, kita mulai dari Eye of God method. Di sini, the writer uses a third person to tell the story. Example, the use of he, she. It's also called Eye of God method because the writer knows all characters. Yeah? The author narrates the story acting like a god who knows everything, including the mind of the characters. Jadi, contohnya ketika kita berbicara, menceritakan tentang Cinderella, kita tidak mengatakan saya, tetapi kita mengatakannya Cinderella. Kemudian Cinderella, misalnya ya, kemudian Cinderella bekerja keras di dapur mencuci piring sementara ibu tirinya di kamarnya bermain dengan anak-anaknya. Loh, kok bisa tahu? Kok bisa tahu ibu tirinya bermain dengan anak-anaknya padahal Cinderella ada di dapur. Nah, ini yang kita sebut Eye of God method. Ya. Jadi kita tahu persis. Bahkan kita tahu perasaan mereka. Bahkan kita tahu apa yang akan terjadi. Ini namanya Eye of God method. Apa keuntungan dari Eye of God method ini? Keuntungannya ya kita bisa benar-benar bercerita, menciptakan cerita seperti apa namanya peran kita sebagai Tuhan, sebagai yang menciptakan nasib-nasib orang itu. Ya, nasib-nasib orang itu kita ciptakan sedemikian rupa sehingga kita bisa bicara tentang ini, dan sebagainya. Di sini ada contoh, ya. Contohnya itu, the king was worried about his only daughter because she never wanted to marry anyone. Meanwhile, Emily did not seem to bother. She just lived and seemed to enjoy herself. Di sini, misalnya saya sebagai narrator, sebagai orang yang bercerita, saya menceritakan tentang the king was worried. How do you know that the king is worried? Because I said that. Because I am the God. Ya, jadi seolah saya melihat ya sebagai Tuhan. The king was worried about his only daughter because she never wanted to marry anyone. Meanwhile, sementara itu Emily did not seem to bother. Sementara itu Emily cuek aja. She just lived and seemed to enjoy herself. Dia tuh cuek aja, dia menikmati hidupnya sendirian. Nggak jadi masalah. Kok tahu? Loh, kan aku yang bercerita. Gitu. Oke ya. Coba teruskan. Ke next slide please. Oke, sedangkan first person narrator harus masuk akal ketika Tuhan itu menjelma, ketika Tuhan yang menciptakan itu menjelma sebagai orang, sebagai salah satu tokoh yang ada di dalam ceritanya, maka kita berceritanya terbatas. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan tokoh-tokoh yang lain. Karena kita harus masuk akal bahwa ketika cerita tentang saya, misalnya pagi itu saya merasa sakit kepala karena kekasihku tidak pernah menelpon lagi sudah lebih dari 1 minggu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengan kekasih saya. Ya, padahal mungkin di dalam ceritanya si Tuhan kecil itu sudah menciptakan bahwa kekasihnya itu sebetulnya sakit juga dan dia misalnya karena sakitnya parah ya, dia tidak bisa lagi keluar suaranya. Mana saya tahu. Gitu. Saya yang bercerita itu sebagai saya tidak boleh mengetahui walaupun secara secara Tuhan ceritanya memang dibuat bahwa
bahwa saya nggak tahu. Dan di situ seninya. Seninya itu bahwa kita menggunakan apa namanya otaknya pembaca untuk menyimpulkan sampai pembaca itu gergetan, padahal di luar situ out there ya, di luar situ out there itu apa namanya, is everyone okay? Luar itu mungkin kekasih saya yang saya ciptakan sendiri sebagai pengarang itu sebetulnya sakit sehingga tidak pernah keluar suaranya dan tidak pernah bisa menelpon misalnya. Ya, ini ada contohnya dengan kasus cerita yang tadi ya, tentang raja. Saya sekarang mencoba menjadi si Emily. Di sini saya menjadi Emily. Sebagai Emily, putri raja tersebut, tidak tahu apa yang saya cuma bilang, my father kept nagging my single for no reasons. Gitu kan? My father kept nagging my being single for no reason. Ayah aku tuh selalu aja apa namanya nag itu apa ya? Rewel aja gara-gara saya masih single. Apa alasannya nggak jelas? Gitu loh. Itu adalah persepsi saya sebagai Emily gitu. Persepsi saya sebagai Emily. Saya tidak boleh tahu apa yang dikhawatirkan oleh raja tersebut gitu. Tapi lewat Emily, saya harus mengatakan bahwa my father kept nagging my being single for no reasons. Ngapain sih kok si Babeh itu misalnya terus aja ngomel gara-gara aku masih single. Apa sih gitu alasannya nggak jelas. Ya, itu adalah persepsi. Jadi saya menciptakan satu persepsi. He never realized that even the sun and the moon never controlled me. I love the song of freedom. Dia nggak sadar bahwa matahari dan bulan aja nggak bisa mengontrol saya, menguasai saya. Artinya apa coba? Si Emily itu pengen bebas aja. I love the song of freedom. Gitu. Emang raja tahu gitu apa alasannya kenapa si Emily itu nggak mau nikah misalnya? Ya dibuat nggak tahu, gitu. Dibuat nggak tahu karena ini dari sisi Emily. Gitu. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa diterima ya. Jadi maksud saya mudah-mudahan jelas ya apa perbedaannya. Tapi don't complicate yourself, remember ya. Ketika kalian ingin bercerita dengan menggunakan kata-kata saya, secara natural aja, secara alami saja. Apa sih? Sama dengan kita mengalami misalnya, apa yang kita alami, kemudian kita ceritakan. Kan kita tidak pernah tahu di sekitar tokoh-tokoh yang akan membuat drama di sekitar kita itu seperti apa, kita nggak pernah tahu. Tapi semua persepsinya, emosinya ada di dalam saya gitu. Kayak ini ada satu hal yang istimewa. Maksud saya bukan istimewa sih ya, yang menarik. Nah, bisa saja untuk yang first person narrator itu yang serba terbatas itu menceritakan justru saya sebagai first person narrator bukan protagonis. Tetapi saya menceritakan teman saya. Jadi misalnya gini. Saya ingin menceritakan teman saya namanya Sugih misalnya gitu ya. Misalnya. Karena Sugih itu menarik bercerita. Jadi saya menceritakan teman waktu itu saya ngobrol dengan Sugih. Sugih itu kelihatannya tuh dia itu kok termenung galau. Ya kelihatannya dia sedih dan sebagainya. Ketika itu saya tanya. Dan saya bercerita tuh saya bercerita peranannya saya, tapi saya menceritakan tokoh yang lain dan tokoh yang lainlah menjadi sentralnya. Itu bisa saja. Contohnya kalau kamu baca Sherlock Holmes misalnya. Sherlock Holmes itu sebetulnya Sherlock Holmes dia tuh punya partner namanya
Dr. Watson. Dan kalau kamu baca novelnya, dia itu walaupun Sherlock Holmes sebagai tokoh utamanya, tapi yang berceritanya adalah Dr. Watson. Jadi dia berbicarakan tentang I, tetapi yang dia ceritakan adalah tentang Sherlock Holmes. Jadi bisa seperti itu. Ya, ini menariknya, dan bisa saja misalnya kita bercerita tentang ayah saya. Oke. Mungkin saja saya bercerita tentang ayah saya, dan ayah saya membuat ayah saya menjadi tokoh utamanya. Tapi dilihat dari kacamata saya gitu. Bisa nggak dilihat dari kacamata, misalnya dari kacamata yang ditokohkan? Bisa banget. Lebih lagi misalnya saya sebagai rumah yang isinya misalnya, bisa gitu. Jadi macam-macam, menarik banget ya, menarik banget. Jadi kalian nanti kalau misalnya baca berbagai macam bagaimana metode itu, nah, bahkan kita jadi berpikir, ya kita jadi berpikir, dan kita ketika kita berpikir kita tahu saja jadi lebih menarik gitu ya. Ya seperti itu. Mudah-mudahan nggak jelimet ya. Oke, coba teruskan Era slide-nya. Oke. Nah, itu tentang method. Nah, sekarang kita masuk ke dalam style. Style itu sebetulnya juga banyak yang perlu kita bicarakan, tetapi saya tidak mau terlalu banyak karena nanti untuk bagian berikutnya ini saya ingin kalian membacakan rencana cerita kalian. Nanti kalian bisa membuat bahwa cerita ini tentang ini, kemudian saya akan membuat method of narration-nya itu pakai I atau pakai third person dan sebagainya. Jadi kalian rencanakan. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam style. Style commonly style refers to the use of language and the complexity of the narration. Oke, jadi sebetulnya lebih kepada gaya dan gaya dalam penyampaian yang sebagian besar memang bahasanya seperti apa. Oke, jadi ini, however, to simplify the choice of style depends on the characters and perhaps the readers. Terkadang kita bercerita dengan gaya itu harus berbeda ketika kita menceritakan sesuatu ke sobat atau menceritakan itu ke anak kecil. Ada cerita-cerita yang mungkin temanya dewasa, tetapi supaya berterima oleh anak-anak, maka stylenya diubah, gayanya diubah supaya anak-anak tuh bisa bisa lebih menerima dengan berbagai macam takaran-takarannya seperti itu. Nah, ini adalah gaya. Ada gaya yang macam-macam ya. Nah, salah satu yang mungkin akan saya perkenalkan ialah gaya-gaya dalam bahasa. Bahasa itu atau kata-kata atau ungkapan tadi seperti saya sudah katakan bahwa itu adalah koas dan warna yang akan kita gunakan untuk melukis. Kalau kalian tahu lukisan, lukisan itu kan macam-macam, ada yang lukisan itu ada naturalisme, ada kubisme, ada juga abstrak, ya, dan macam-macam. Ya, ada penuh dengan bunga-bunga dan sebagainya, ada yang aneh dan sebagainya. Begitupun ketika kita melukis sebuah suasana dalam cerita atau bahkan eh, ketika kita melukiskan sebuah tokoh, bagaimana emosinya dan sebagainya, seperti yang kemarin kalian alami ya. Bagian dari kalian atau hampir semua dari kalian itu saya yakin ya, saya saya senang karena kalian sudah bisa menggunakan katakanlah melukisnya dengan baik. Tinggal dipoles sedikit, dilatih sedikit dan sebagainya. Nah, di sini ada katakanlah kalau kalian sering baca mungkin
novel-novel karya, kebetulan saya bacanya kebanyakan bahasa-bahasa Inggris gitu ya. Misalnya Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe itu dia seorang penulis ya, author, dan dia juga seorang penyair puisi. Puisi itu kan penyair ya. Penyair, dan bahasanya itu kebanyakan menggunakan hiperbol ya, jadi lebay. Tapi di situ justru kita merasakan gitu emosi letupannya itu dan sebagainya. Misalnya dalam puisinya yang berjudul dia menceritakan tentang Annabelle. Jadi kalau kalian nanti ngecek pengen tahu penasaran, ada yang namanya Annabelle karya Edgar Allan Poe. Annabelle itu adalah menceritakan tentang istrinya yang baru nikah dan kemudian meninggal ditelan ombak. Bayangkan istrinya yang baru nikah, kemudian mereka memang katakanlah anak nelayan, tetapi ketika mereka baru nikah, baru saja mereka menikah, istrinya meninggal ditelan ombak. Bagaimana si Edgar Allan Poe marah sekali kepada Tuhan, kepada alam, kepada ombak. Bagaimana bahasanya itu. Kadang-kadang dimunculkan bukan bahasa Inggris, tetapi kelihatannya Inggris dan menciptakan bahasa sendiri gitu. Atau katakanlah kalau kalian baca J.K. Rowling ya, Harry Potter, banyak sekali Harry Potter itu memunculkan bahasa-bahasa tertentu, walaupun kita tidak tahu ini bahasa apa sih, bukan bahasa Inggris, tapi sebetulnya mereka menciptakannya gitu. Dan itulah hebatnya penulis. Hebatnya penulis, dia bisa menciptakan. Nah, sama kita bisa menuliskan itu. Dan itu ada dua katakanlah saya bagi dua aja. Yang pertama itu yang polos. Polos itu benar-benar kalau roti tawar gitu ya, nggak ada kejunya, nggak ada apanya. Tapi yang satu tuh ada garnishnya, ada segala macam di ornamennya dan sebagainya. Sehingga orang itu suka ornamennya, orang itu suka jenis rasanya dan sebagainya. Nah, itu terserah. Kalian terserah yang mana. Hanya kalau kalian ingin menggunakan uh, bahasa figuratif atau figurative language, bahasa yang berbunga-bunga, kalian harus hati-hati karena ini bersentuhan dengan budaya. Bersentuhan dengan budaya. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau bersentuhan dengan budaya berarti kalian harus make sure bahwa apa yang kalian munculkan itu benar-benar bisa berterima. Tapi you don't have to worry karena sebetulnya kalian punya hak sebagai sebagai penulis. Ini kita bisa banyak bercerita di sini ya sebetulnya, tapi saya tidak akan terlalu kompleks, takutnya kalian jadi pada mabur ya, dan lebih baik tidurlah apa dengerin kayak ginian. Mudah-mudahan enggak ya, tapi ini sebagai contoh saja. Nah, kalau kalian mau coba, banyak sekali cerita-cerita pendek. Kalau kalian munculkan misalnya very interesting short stories, muncul itu dan kalian baca ya. Nah, sayangnya nih, cerita-cerita yang ada di dalam bahasa Indonesia itu tidak sekaya yang ada di dalam bahasa Inggris. Banyak sih, banyak sekali, banyak yang menarik ya, tapi tidak sebanyak yang ada di dalam bahasa Inggris. Tidak sebanyak ya. Uh, Kalau kalian baca majalah-majalah bahasa Indonesia, kemudian ada cerita-cerita di majalah yang kecil-kecil seperti itu. Kalau saya pernah baca itu, kadang-kadang uh, apa namanya uh, ada kalau kalau lukisan itu ada beberapa yang masih bolong atau ada beberapa yang kurang tergambarkan. Kan kalau namanya lukisan itu selalu ada objeknya dan selalu ada apa yang ingin digambarkannya, apa yang ingin dilambangkannya. Jadi mungkin fokusnya itu kemana dan sebagainya. Atau bukan kadang-kadang, sering sekali cerita-cerita yang ada di majalah itu, kadang saya tidak berani mengatakan sering, kadang ya bisa diprediksi.
kadang bisa diprediksi. Nah, cerita yang baik itu sebetulnya jangan sampai kita memprediksinya. Karena kalau sudah kita sudah bisa memprediksi, itu sama dengan kita memberikan spoiler. If you want to watch a movie, for example, and you really want to watch a movie, and somebody tells you about that movie, kamu jadi appeal-nya berkurang gitu. Daya tarikan kamu ingin nonton juga jadi berkurang. Justru di situ excitement-nya itu ketika there is no spoiler gitu. Nah, itu juga ketika kalian bercerita ya, jangan sampai seperti itu gitu. Oke. Oke. Nah, ini ada contoh di sini. Ada denotatif, ada figuratif ya. Jadi ada denotatif. Denotatif itu yang biasa-biasa aja, yang plain, kemudian ada figuratif. Oke. Jadi kalian bebas kok. Bebas bukan berarti saya menginginkan kalian janganlah pakai figuratif, jangan, enggak. Boleh kok, kalian punya hak. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya hari itu matahari menjadi merah, memerahkan semua semua langit merah, gunung merah dan sebagainya, boleh-boleh aja ya. Itu bebas banget. Cuman ya kalian harus hati-hati, kalaupun itu terlalu lebay, ya ada beberapa yang bisa tenggelam. Ya, tenggelam itu adalah intinya gitu. Jadi terlalu banyak bunga-bunganya, atau misalnya kamu makan nasi tapi kerupuknya tuh kebanyakan, ya nggak kelihatan nasinya juga, kita pusing kan. Gitu. Oke, kita teruskan dulu satu lagi nih, satu lagi. Ini adalah satu slide lagi, Ra. Nah, ini adalah yang terakhir. Ini yang terakhir adalah tips bagaimana kalian menggunakan bahasa. Baik itu Inggris, benar ya? Baik itu bahasa Inggris maupun itu bahasa Indonesia. You have to remember, ya, baik itu bahasa Inggris maupun itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada tenses ya, enak. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, gunakanlah past tense. Gunakanlah past tense untuk menunjukkan bahwa itu kejadian sudah terjadi. However, ini penting banget bagi kalian ya, ada berita yang menggunakan tense tetapi merujuk pada something in the past. Ada itu. Itu adalah ininya ya. Kadang mereka itu akan melabrak grammar. Grammar dalam arti tensesnya ya. Itu akan mereka labrak. Gitu. Tetapi kalau menurut saya, untuk sementara kita bisa bermain aman dulu, yaitu menggunakan past tense. Kemudian yang kedua, ini yang saya sarankan, gunakanlah bahasa-bahasa yang sederhana saja. Gunakan bahasa yang sederhana. Artinya apa? Lebih baik kita menggunakan bahasa yang sederhana, tapi dapat dipahami, dan orang itu, kalau lukisan itu tidak terlalu banyak garisnya, misalnya ya. Kalau terlalu banyak garisnya, wah susah banget gitu ya. Kecuali kalau memang kita sudah terlatih membuat bahasa-bahasa yang membuat pembaca itu menjadi twisted. Jadi ada strategi tertentu. Tapi itu nanti mungkin next level. Kalian perlu juga, kalau misalnya kalian memang into writing a story, ya, ketika kalian menggunakan bahasa-bahasa tertentu dan ada pada next level, of course you can do that. Ya, tapi untuk sementara ini gunakan simple language saja. Ini yang ketiga, itu dalam bahasa Inggris, mau menulis apapun kalian, mau menulis surat, mau menulis laporan, mau menulis apapun, avoid repetitions. Artinya, kalau di dalam bahasa Indonesia kadang-kadang diulang-ulang ya. Misalnya begini, kita berbicara masalah, katakanlah, you're talking about polines misalnya. Kalimat pertama ada polinesnya. Kalimat kedua ada polinesnya. Kalimat ketiga ada polinesnya. Nggak perlu. Polines hanya cukup pertama saja. Jadi misalnya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Polines kebanyakannya pandai-pandai. Karena Polines, nah jangan lagi Polines gitu.
karena institusi tersebut, nah harusnya seperti itu. Jadi hindari pengulangan. Gunakan kata lain. Ya, gunakan kata lain. Avoid repetition. Itu apalagi dalam cerita, tolong hindari ini mungkin. Kecuali kalau misalnya memang setelah beberapa katakanlah terhalang oleh 2 atau 3 paragraf dan ingin mengingatkan, bisa saja, tetapi usahakan tidak gitu. Kemudian yang keempat ialah make sure that all the languages, all the expressions and words itu bisa berterima. Maksud saya berterima ialah bahwa ungkapan tersebut itu bisa dipahami dari kacamata mereka, Saya ambil contoh karena kita adalah penulis ingin menulis dalam bahasa Inggris, sedangkan bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita. Ini adalah hubungannya dengan itu. Dan kalau kita misalnya sebagai orang Indonesia dan kita menulis bahasa Indonesia, sudah pastinya mungkin lebih dari 85% pasti bahasa-bahasa yang kita gunakan itu adalah acceptable. Tapi kalau kita ingin menulis bahasa Inggris, you have to make sure that kata-katanya itu acceptable. Contohnya apa ya? Ya, contohnya seperti yang kemarin mungkin saya pernah ungkapkan tentang peribahasa, ya, tentang yang hal seperti itu. Contohnya gini, contoh aja. Contoh. Kata pinjam. Dalam bahasa Indonesia, itu adalah acceptable ketika kita mengatakan begini. Pinjam HP-mu dong, bentar aja. Pinjam HP-mu bentar saja. Kemudian kita Inggrisin. Kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kemudian kita mengatakan, can I borrow your phone? Nah, itu tidak acceptable. Tidak acceptable. Apa yang acceptable-nya adalah use. Can I use your phone? Can I use your phone? Bukan can I borrow your phone. Karena kalau borrow, itu kita ambil teleponnya bawa pulang. Itu adalah borrow. Tetapi can I use your phone just for a second? Itu yang acceptable. Nah, hal yang kecil seperti itu. Atau yang very obvious misalnya, bedanya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kita mengatakan handphone, HP. Padahal dalam bahasa Inggris dimanapun kalian pergi, kemanapun kalian pergi, baik ke Singapura, the Philippines, atau misalnya Australia, Britain, United States dan sebagainya, they never say handphone. Saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ada handphone, padahal handphone itu adalah istilah bahasa Indonesia yang pakai bahasa Inggris, padahal itu bahasa Indonesia. Apa bahasa Inggrisnya? If you go to United States, disebutnya itu smartphone, ya. Kalau misalnya kamu datang ke London, you have to say mobile. Ya, where's my mobile? Meaning my mobile phone, misalnya seperti itu. Nah, ini kan hal-hal yang harus kalian hati-hatiin, ialah bahwa make sure dan kata apapun itu harus acceptable. Ya, gimana caranya Pak? Acceptable atau tidak? Oh, gampang kok. Ya, lihat aja di Google gitu ya. Sekarang itu kan gampang banget. Lihat di kamus, lihat di Google. Kamus online banyak banget. So it is not, like the old days ya. Mungkin pada zaman aku kuliah itu Google sudah ada tapi masih tidak sekaya sekarang gitu ya. Google Translate-nya juga masih ngaco-ngaco. Sekarang itu jauh lebih bagus. Nah, itu yang kalian harus make sure ya. Make sure that it is acceptable. Oke, kemudian yang berikutnya ialah every dialogue should be in new paragraph. Kalau kalian membuat cerita tertulis, maka setiap tanda petik gitu ya, ada direct speech gitu ya, kan ada direct speech, ada indirect speech. Tapi ketika kalau kalian membuat dialog itu kan direct speech ya, memakai quotation ya,
quotation marks, itu selalu paragraf baru. Jadi nanti ada dialog lagi, walaupun itu cuma satu kata, misalnya, hello, loncat lagi paragraf berikutnya. Hello, loncat lagi paragraf berikutnya. Dan itu adalah selalu harus seperti itu. Aturan mainnya seperti itu. Kenapa? Karena memang dialog itu sebetulnya satu paragraf. Dialog itu satu paragraf, walaupun itu cuma satu kata. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang lagi berdialog, 2 orang atau 3 orang, paragraf baru lagi, paragraf baru lagi, paragraf baru lagi. Misalnya, and my mother shout, misalnya, and my mother shouted to me, get up! Itu paragraf lain. Gitu. Terus, seperti itu. Nah, yang berikutnya ialah, ini yang penting juga ya, terutama kalian lagi emang aku enggak gitu, kita sebagai orang Indonesia yang menggunakan bahasa orang lain, kita harus sebijak-bijaknya ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang berkaitan dengan culture. Nah, ini ada hal yang penting banget. Contoh, ini contohnya banyak banget, cuman mudah-mudahan dengan contoh-contoh berikut ini kalian bisa paham. Saya akan memberikan contoh yang paling sederhana saja, tetapi banyak dilakukan oleh mahasiswa. Mahasiswa saya di Bandung loh, tapi di Semarang saya nggak tahu. Ketika saya tanya, what is your hobby? Selalu ada beberapa orang yang mengatakan, sir, my hobby is sleeping. Makanya hobinya tidur. Nah, loh kok Pak culture? Nah, ini penting banget nih. You've got to be careful. Karena yang namanya sleeping itu bukan hobi. Remember, tidur dalam arti tidur beneran, itu bukan hobi, remember. Orang malas. Ya, tetapi ada kata-kata sleeping yang berarti lain. Nah, maaf banget ya, saya mau minta maaf sama kalian ya. Mudah-mudahan kalian bisa maafkan saya ya. Sleeping ini bisa berarti having sex. Nah, kalian pasti terkejut. Jadi kalian hati-hati sekali kalau misalnya pas kalian lagi ngobrol dengan orang-orang native speakers yang otaknya itu ngeres-ngeres gitu, kemudian misalnya, Era, what is your hobby? My hobby is sleeping. Wah, janganlah, Raya, jangan kamu, remember, never say that. Walaupun padahal kita itu sebetulnya tidak ada hubungannya ke sana sama sekali, ya, tidak ada hubungan. Ini apa namanya culture? Itu culture-nya itu yang sangat sederhana, tapi mungkin kita tidak pernah tahu. Nah, hal yang lainnya yang arah-arahnya, mohon maaf sekali, ke seksualitas itu juga ketika kita mengatakan bercinta, dalam pikiran kita itu pacaran, saling mencintai, mesra-mesraan, yang lo mau kemana ya, kayak gitu-gitu tuh kayak itu tuh namanya bercinta lah ya. Kemudian diterjemahkan dengan make love. Now you've got to remember kalau make love itu selalu artinya having sex. Gitu ya. Jadi please banyak lagi kata-kata yang berbahaya. Jadi menurut saya kalian harus wise enough dan tolong check and recheck and cross check ya, karena ini bisa kesalahannya itu kayak mismatch perception kayak gitu karena budaya. Okay, so you've got to remember that. Okay, nah sekarang bagaimana kalian kalau ingin bertanya silahkan sebelum kita ke bagian berikutnya, yaitu kalian mempresentasikan yang sudah saja ya, yang belum nggak apa-apa, karena yang ketika ada satu orang mempresentasikan rencananya, maka ya kalian yang belum merencanakan bisa menjadi pelajaran. Dan kalian yang sudah ada yang ingin dipresentasikan rencana ceritanya seperti apa, ya itu tidak usah sakit hati. Di sini ada pasukan sakit hati nggak kan? Tidak usah sakit hati ketika saya bilang salah, ini bukan gini, salah bukan gitu. So don't have hard feeling ya ketika saya salah, karena saya sayang kalian, karena saya ingin bertanggung jawab gitu ya. Oke. Nah sekarang sebelum kita ke situ,
saya ingin membuka diskusi sebentar tentang method and style. Silakan. Adakah yang mau bertanya, guys? Silakan yang mau bertanya. Boleh open mic langsung. Ya, langsung aja. Ada yang mau bertanya? Siapa ayo? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, ya akulah yang nanya kalian ya. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke. Aku mau nanya, ini pertanyaannya pertanyaan ngetes ya. Pertanyaan ngetes. Boleh salah ya, boleh salah. Ini kan harus ada refleksi. Namanya refleksi itu, jangan-jangan aku tuh ngomong apa gitu, nggak ngerti gitu ya. Aku mau nanya nih, apa itu Eye of God method dan kenapa disebut Eye of God method? Siapa yang mau menjawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo. Yuk, kan tadi barusan dijelasin Pak Dani tuh. Pasti masih nyantol lah, masih bisa nerangin lah. Ah, kalau enggak aku tunjuk Boleh, atau Era Pak. tunjuk. Pak Dani Era mau boleh mulai. menunjuk diri sendiri ya. Gantian dulu, Pak. Oke. Ya, Ah, silakan, ayo Pak. Gak siapa apa-apa. yang ada di layarku di sini? Ada Era, ada Ferdinand, ada Rima, ada Nurani. Hmm. Ini sebelum saya scroll ke bawah nih, apakah dari ketiga orang yang muncul, keempat orang yang muncul antara Era, Ferdinand, Rima, dan Nurani, ada yang mau menjawab? Boleh salah. Silahkan salah. Nah, Gak boleh siapa? bener. Boleh bener. Ayo, siapa? Rima. Oke, siapa Boleh ya? Rima nih. Atau Nuraini ya tadi ya, Pak? Nuraini. Di sini ada Nuraini Aisyah. Oh, Nuraini Aisyah. 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 Yuk, siapa yuk? Boleh lah. Atau Ferdinand deh, Ferdinand. Ferdinand, are you there? Hai Ferdinand. Boleh pakai bahasa Ferdinand. Korea. Bohong, Oh, deng. Aku nggak bisa bahasa Korea. oh Nanti aku siap. bilang benar-benar benar gitu ya. Hai Rima. Boleh dong, Mak. Rima, are you there? Hai Rima. Atau Ais deh, hai Ais. Ais, oh iya namanya emang Ais ya. Ais. Ais. Ice kayak es gitu ya, ice, tinggal pakai cream, wah, ice cream. Oke, Ice, pertanyaannya saya ulangi ya, apa yang disebut Eye of God method? Tadi apa pertanyaannya ya? Oh, apa yang disebut Eye of God method? Kenapa disebutnya Eye of God method? Kalau diterjemahkan apa ya? Eye of God method itu mata Tuhan. Nggak bisa diterjemahkan lah, nggak usah ya. Ada atau Oke, asik ada Pak. Aisyah. Oh, sudah on, Pak. Oke, Ais. Kayak bahasa Indonesia nggak apa-apa. Iyalah nggak apa-apa. Jadi penulis itu menceritakannya pakai uh, apa sih, sudut pandang orang ketiga, pakai she, Tuh, he, her, apa ya, gitu. ya. Lalu kenapa disebut ada God-nya? Kenapa ada mata Tuhan? Soalnya penulis tahu perasaan semua pemainnya, tokohnya. Iya Gimana? benar, pemain ya. Boleh pemain kok. Kalau sandiwara, iya benar bisa. Pemain kan kalau misalnya di dalam sandiwara itu jelas pemain. Tokoh-tokoh itu adalah pemain. Bisa kok. Bisa kita ibaratkan bahwa apa yang kita tulis itu adalah pemain-pemain. Nanti sebetulnya akan lebih menarik lagi kalau kalian
mau tahu tentang apa bedanya drama sandiwara ya, ada penulisan skrip itu dengan novel. Wah, ini kalau kalian sudah bisa nulis drama dan banyak dialognya itu, kalian bisa akan menjadi sutradara dan kalian akan menjadi orang kaya. Hati-hati ya, kalian bisa jadi orang kaya kalau memang kalian serius. Oke, that's good. Aisyah. Thank you, Ai. Yeah, good. Yay. Very good. Oke, pertanyaan ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau enggak, saya mau ngasih satu lagi pertanyaan. Pak, saya boleh tanya nggak, Pak? Boleh banget. Saya mau tanya soal yang every dialogue should be in new paragraph, Pak. Kalau di bahasa Indonesia kan terkadang kan ada dialog terus kayak penjelasannya ya Pak, kayak semacam aku tidak tahu, kan dialognya seperti itu. Terus setelah itu tuh kayak ada kalimat menjelaskan Sarah mengatakan itu sambil bla bla Ya, bla gitu Pak. oke. Ya. Itu paragraf yang sama. Itu Oh, paragraf yang sama. oh ya Pak. Paragraf yang sama. Jadi kan kadang-kadang gini, dari awalnya saja untuk memancing satu adegan. Jadi kalau misalnya itu era itu kameramen ya, dan ada dua orang. Jadi pertama saja siapa yang bilang apa, bagaimana cara bilangnya, itu kamu mengatakan seperti itu. Misalnya kameramennya itu misalnya yang tadinya ada di katakanlah pantai, kemudian ada dua orang di situ yang lagi ngobrol, langsung ke situ kan si apa namanya itu kameranya itu nge-shoot dua orang itu, ternyata dua orang itu adalah misalnya bapak dan anak, dan kalian harus mengintroduce ya, and misalnya uh, apa ayahnya menyeringai atau kemudian bilang, itu masih satu paragraf kan, di situ koma, kemudian ada quotation, kemudian ngomong, kemudian anaknya misalnya anaknya menjawab, paragraf berikutnya anaknya menjawab, dan kemudian baru. Nah, selebihnya kalau kalau itu masih ada apa namanya, masih ada exchange atau dialog, nggak perlu pakai itu lagi, kecuali kalau kamu ingin membuat adegan itu berubah. Misalnya tiba-tiba anaknya itu misalnya menunduk, air matanya bercucuran. Nah, itu boleh. Itu yang kita sebut caption. Nah, kalau kalian nonton komik, nah ini komik nih. Siapa yang suka komik? Nah, kalau komik digambarkan itu kan ada bubbles ya, atau balloon. Ada speaking balloon, ada thinking balloon. Speaking balloon tuh yang bulat-bulat, kemudian ada yang ekornya. Nah, ada caption. Caption itu yang di atasnya ada keterangannya. Nah, seperti itu. Kemudian ketika dialog itu berubah, dia akan pindah lagi ke panel yang lain. Di dalam komik itu namanya kotak, itu namanya panel. Biasanya ada panel yang lain dan sebagainya. Kan kalian pasti suka pernah baca manga ya, manga. Tapi dalam bahasa Inggris sebutnya manga ya. Jadi mereka karena tidak bisa mengatakan ngeh, itu tidak bisa, sehingga mereka mengatakannya manga. Anyway, ya, jadi sama. Ini menarik banget kalau kalian bisa produce something very creative. Aku sih pengen nulis cerita, tapi berupa komik boleh, berupa drama boleh, berupa cerita juga boleh, berupa gambar boleh, berupa film bisa, gitu. Good. Terima kasih Ada yang ingin Pak. ditanyakan lagi? Silakan, siapa yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Nah, aku mau nanya nih, kalau nggak ada, Iya aku mau Pak, nanya nih. boleh Pak. Saya mau nanya, di sini yang benar-benar kalian nggak boleh apa namanya, nggak boleh pura-pura ya. Di antara kalian sebetulnya yang seneng menulis cerita, yang seneng banget, atau gini pertanyaannya gini ya. Oke, gini pertanyaannya. Kalau dibuat skala dari 0 sampai 10, oke,
Ini saya mau bertanya semuanya nih ya. Kalian tinggal bilang angkanya saja. Berapa passion kalian itu di rating, dibuat skala, passion kalian dalam menulis cerita di rating dari 0 sampai 10 itu ada di mana? Kalian boleh mengatakan 0 itu tidak ngaruh sama sekali. Oke? Bahkan nggak apa-apa sama sekali. Bahkan malah saya salut ketika kalian mengatakan saya sih 0, saya sih 0 misalnya gitu ya. Saya sih 0, nggak jadi masalah. Saya malah salut ketika kalian 0 tapi masih mengikuti gitu. Ya ini keren banget gitu. Jadi kalian mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi passion kalian ini passion kan, ada passionnya di mana sebagainya. Untuk menulis cerita itu ada di mana. Bentar. Yang kedua pertanyaannya ialah passion kalian dalam storytelling dari 0 sampai 10 itu skalanya di mana. Jadi kalau misalnya saya menjawabnya 38. Artinya saya lebih suka bercerita daripada menulis. Tapi ada juga yang mengatakan 88 misalnya. 77 gitu. Oke, are you ready? Saya akan bawa saya akan nulis. Oke. Harus dibantu oleh Era. Maksud saya dibantu siapa dulu gitu. Siapa? Oke, dengan cepat ya. Siapa? Mulai dari siapa? Dari Era boleh. Oh, dari Era. Kalau Era 8 di story writing, kalau storytellingnya 7, Pak. Oke, thank you. Thank you. Sekarang siapa nih? Terus, next Sekarang please. Ais dulu deh, yang kelihatan di punyaku. Iya, juga bisa Aisyah. 7 sama 3. Aisyah berapa? Sama 3. Oke. Terus siapa lagi nih, Ra? Ada Salsabila. Hai, Sal. Halo, Kak. Salsa, oke. Untuk aku, story writing-nya 4, storytelling-nya 10. Wow, oke. Thank you. Oke. Next, please. Habis itu ada Komisah, Pak. Saya Oke, 4-0, Komisa. Kak. 4 sama 0. 4-0. Oke, 4-0 kayaknya. Thank you, Komisa. That's good. Ya, saya suka. Oke. Habis itu saya pilih Lina, Pak. Rina. Hai, Rina. Oh, Rina. Halo. Kalau aku di Rina Ulin, writing, Iya, Pak. Rina Ulin, Pak. di writing 8, di storytelling 8 juga. Wah, keren. Oke. Next, please. Di situ saya pilih Azahara Sabrina, Pak. Hai, Azara, oke. Halo. Azza. Kalau saya yang di story writing-nya 8,5. Kalau yang di storytelling-nya 2. 2. Wah, oke. Oke, thank you, Azara. Thank you. Next. Saya pilih Ella, Pak. Halo, Ella. Oke, Ella. Halo. Hai. Kedengeran, Pak, suara saya? Kedengeran, no? Kedengeran. Kalau saya, yang story writing-nya 8, yang storytelling-nya 6. Ya. Oke. 8 dengan 6. Thank you. Setelah itu saya Next, pilih please. Ani, Pak. Ani oke. Jayanti. Halo, Kak. Hai. Kalau saya story writing-nya 8, storytelling-nya 2. 2. Oke. That's good. Thank you. That's good. Oke.
Lanjut ke Nastiti Sari Cahyani, Pak. Halo, Hai, Ti. dengeran nggak? Dengar, Kedengeran kok. dengar. Untuk story writing itu aku 8,5. Kalau storytelling 9. 9. Wah, Wow. keren. Oke. Thank you, Nastiti. Next, Thank you. please. Habis itu ada, saya pilih Farah Hanidar, ya Allah, maaf. Nah, Hai, Farah. Farah, Pak. Farah, oke. Iya, Pak. Story writing-nya 6,5, storytelling-nya 1. Oh, 4 sama 1 ya, Far? yang story writing-nya 6,5, Pak. Oh, 6,5. Oke. Iya. Terus? Terus untuk storytelling-nya 1 ya, Far? 1, oke. Alright. Iya. Oke, Oke, thank you. that's good. Setelah itu Terus? saya milih Zulfa Safitri, Pak. Oke, Zulfa, are you there? Hai, Oke. Zulfa. Hai. Hai. Kalau storytelling 4, kalau story writing 8,5. Oke, jadi 8,5 dengan 4 ya. Benar, Pak. Oke, good. Thank you. Next, please. Thank you. Habis itu saya pilih Dikja, Pak. Oke, Cowok gantian, Pak. Dikja. Ya, Dikja. Mana Dikja? Hai, Dikja. Dengar nggak suaraku? Atau masih loading? Oh itu bukan. Halo Kak. Hai. Halo, Dikja. Aku 55. 5 sama 5 Kak. 55. Iya. 55 ya? Iya. Oke. 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 Thank you. Thank you. Habis itu pilih Dewi Sarah Abdul. Siapa ya itu ya? Kelihatan. Sorry ya, Wi. Kepotong. Dewi. Hai, Dewi. Dewi mana, Dewi? Hai, Dewi. Kedengeran nggak? Suaramu nggak masuk ya, Wi? Udah itu belum? Sudah masuk belum suaranya itu? Masuk sih, kalau ke aku kedengeran. Udah masuk Dewi, belum? are you there? Sudah. Nah, Ya, kedengeran nggak? ada. Iya. Sarah manggil Ada. Sarah. Oke, Sarah, Sarah. oke, Sarah. Ya. Kalau aku writing 4, kalau storytelling 7. Oke. Oke. That's good. Thank you. Thank you. Terus saya pilih Lintang Aprilia, Pak. Terus Hai, Lintang. Lintang, ya. Halo. Hai. Kalau Oke, saya Lintang 4 sama berapa? 6. 4 sama 6. Wah. Oke, kalau dijumlahin 10 ya. Oke. Gendut, Pak. Oke. Itu saya pilih Ferdinand, Pak. Cowok lagi, Pak. Ferdinand, that's right. Hai, Ferdinand, where are you? Ferdi. Kedengeran nggak ini? Oke. Dengar. Oke. Buat Oke. story writing 7, storytellingnya 5. 5. Oke. Oke. Thank you, Ferdi. Terakhir ada Sri Lestari, Pak. Ada yang belum nggak ya, Pak? Sri. Selanjutnya Sri Lestari, Pak. Oke, Sri. Halo, Sri. Kedengeran nggak suaraku? Halo, Sri, where are you? Hai, Sri. Halo, Kak. Oh. Halo. Hai. Kedengeran nggak? Sudah. Kedengeran. Sudah kedengeran. Gimana, Sri? Berapa, Sri? Halo. Iya. Ya. Hai. Kedengeran, Kak? Kedengeran kok. Kedengeran 2. 4 dan 2. 4 dan 2, Pak. 4 dan 2. Oh. Oke, thank you. Thank you. Oh, ada lagi, Pak. Ada, Pak. Maaf, Pak. Yang belakang ternyata belum, Pak. Ada Rumiati, Pak. Saya pilih Rumiati.
Hai Rumi. Rumi. Hai. Halo. Saya 3/5, Pak. 3/5, oke. 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 Thank Oke, you. that's good. Yang belum, Tiara mana Tiara? Tiara izin Pak. Oh iya Pak, Oh saya iya lupa iya. bilang maaf ya Pak. It's okay, no problems, no problems. Mungkin ada acara Pak. Iya. Kayaknya ada 2 orang lagi ya? Satu Ada orang lagi. Aura ada nih belum ya? Aura belum? Belum Pak. Halo Kak. Ya, halo. 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 Hai. Ya. Oh iya. Kalau aku ratingnya 4, storytellingnya 7. 7. Oke. Ya. That's good. Thank you. Thank you. Nah, Oke, itu guys. ada lagi Pak. Masih Ada ada lagi? 3 Pak. Ada 3 lagi? Lia. Oke. Lia. Halo. Ya. Halo. Kedengaran? Kan kok. Kedengeran. Oh, kalau saya story writing-nya 7, storytelling-nya 3. Oke. That's good. Thank you. Ada Rusniti, belum ya? Belum. Belum, Pak. Hai Rusniti. Hai Kak. Halo. Ini dia. Kalau aku 4/1. 4/1. Oke. Oke, that's good. I like it. Setelah Ada lagi nggak? itu ada Zulfa. Zulfa Sapitri sudah belum, Pak? Zulfa belum kayaknya sih. Belum ya? Belum. Zulfa. Hai Zulfa. Sudah Kak tadi saya. Sudah. Oh, udah. Iya. Oh. Zulfa mana? Oh, udah. 8/5/4. 8/5/4. Rima sudah belum, Pak? Rima Wahyu. Rima bentar. Rima kayaknya belum deh. Rima belum ya? Hai Rima. Dengar nggak suara aku ya? Hai Kak. Halo. Dengar kok. Sorry ya. Iya nggak apa-apa. Kalau aku untuk story writing-nya itu 3, untuk storytelling-nya 2. Ya. Oke. Lucu kalian tuh ya. Oke. Next ada yoga, Ada Pak. lagi? Oh, yoga. Oke. Ya. Belum, Pak. Hai yoga. Kedengaran nggak suaraku? Halo. Hai. Maaf Kak, malam-malam ini nggak ada sinyal ya, keluar dulu aku. Oh, nggak apa. Oke, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ribet. Yoga berapa Kak? Halo. Halo, iya. Ya, halo. Gimana, Yok? Enggak. Kayaknya sinyal, Pak. Sinyalnya, iya. Iya, nggak Pak. apa-apa. Hai yoga. Bisa dengar kah? Atau pindah dulu ya, Pak? Kayaknya tadi ada satu Boleh, lagi, boleh, Pak. boleh, boleh. Boleh. Apa ya yang tadi yang belum ya? Aura udah belum? Udah. Iya ya, Pak. Aura 47. Siapa lagi ya, Pak? Kayaknya sudah semua deh, Pak. Udah ya? Iya, Pak. Tinggal tunggu yoga. Yoga sudah bisa ke sana. Ella belum? udah. Oh, Ella sudah, Pak. Udah, Ella udah. Oke. Oke, Pak. Oke, wah ini makasih banyak. Thank you so much ya. Ini saya menjadi punya peta. Ya, punya peta. Remember guys ya, ketika kalian mengatakan 0 atau 1 atau 3 untuk 1 atau dua-duanya misalnya semuanya 0, itu sama sekali tidak apa-apa sama sekali. Bahkan kalau menurut saya seperti yang tadi saya bilang, saya salut banget kalian mau mengikuti sesuatu yang sebetulnya kalian itu passionnya bukan di situ. Gitu. Jadi this is really good. I appreciate you so much ya. Nah, di sini saya tidak remember ketika saya kasih tugas itu bukan paksaan sama sekali, bukan paksaan. Jadi bagi mereka yang memang pengen mencoba, walaupun kalian 0, misalnya dalam katakanlah di sini ada yang 0 misalnya dalam storytelling atau cuma 1 atau cuma 2 dalam story writing, kalau kalian mau mencoba juga silakan. Oke? Silakan. Nah,
kalau misalnya kalian Pak, kan saya sebetulnya sih nggak bisa atau nggak apa dan sebagainya juga saya nggak bisa memaksa. Tapi saya sangat bersyukur kalian sudah mau mendengarkannya gitu ya. Ini saya nggak mau kalian jadi beban, itu yang paling penting. Oke, anyway, kita harus berlanjut sekarang dari peta seperti ini. Sekarang sini nih, yaitu 5 dan 8. Terima kasih ya Yoga ya. Oh, thank you Yoga. Saya jawab dulu yang Yoga. Oke, Yoga. Thank you. Oke, nah, now it's your turn untuk memberikan presentasi. Di sini saya tidak menilai, remember, bukan menilai seperti UTS atau UAS. Oke, tapi saya ingin kalian mencoba. Oke, mencoba kira-kira ceritanya seperti apa. Kalau kamu harus menulis cerita, akan kamu tulis cerita apa? Kemudian buat apa namanya konfliknya di mana? Konfliknya di mana? Kalau kalian mau lebih lengkap lagi, saya akan bercerita tentang misalnya katakanlah tentang dosen yang galak misalnya. Cerita dosen yang galak. Misalnya dosen statistiku yang galak misalnya. Ya misalnya lah. Kemudian konfliknya apa kira-kira? Ini yang dekat-dekat dengan kalian aja ya. Konfliknya apa kira-kira? Dramatisasinya ada di mana gitu. Kemudian kalian bilang juga sebetulnya si lewat cerita ini misalnya ya, saya ingin menceritakan bahwa dosen galak itu belum tentu galak. Bahkan dosen yang galak itu misalnya saya berterima kasih karena saya sekarang ketika saya bekerja di badan survei justru dosen yang saya. Artinya saya ingin satu katakanlah tema atau gagasan bahwa sering sekali kita si dosen yang padahal suatu saat dosen yang galak itulah yang akan membantu kita. Contoh, gitu. Dramatisasinya ya kamu membenci sampai kamu gimana, sampai misalnya kamu tuh hampir di drop out dan sebagainya. Itu adalah dramatisasinya. Ya, seperti itu. Berarti dalam hal itu mungkin saya akan mengatakan bahwa saya ingin menceritakannya method of narration-nya itu menggunakan kata I. Karena keterbatasan itu. Gitu. Bisa nggak kayak gitu? Boleh salah, boleh ngaco, boleh bodor. Monggo. Siapa yang mau mencoba? Ayo, siapa yang mau mencoba? Siapa ayo? Nggak apa Boleh share screen kalau misalnya ada yang sudah ini. Siapa yang sudah buat cerita tapi belum dikirim boleh share screen juga. Atau yang sudah kirim ke saya mau di share screen juga, Pak? Nah, itu boleh. Silakan. Saya pengen lihat. Sebentar saya nyalain dulu ini ya, saya kipas angin saya nyalain dulu. Di sini agak panas. Ya, Pak. Bentar. Ada nggak? Ini Pak, kalau yang di file saya, yang sudah ngirim ke lewat saya PC itu ini Pak, termasuk punya saya Pak. Yeah, of course. Okay, let me see. Bisa
ditunjuk Pak, gak apa-apa Pak, monggo Pak. Ya wes dari pertama aja ya. Ini yang aku lihat di sini ada Aura, ada Era. Ya udah dari Aura dulu deh. Oh, siap Nanti Pak. Era. Era terakhir aja Pak, gantian yang lain Pak. Iya. Oke, no problems. Yang Aura ya. Coba Aura ya. Tuh. Sebentar Pak. Oh. Sudah Pak. Ada. Gedein dikit dong. Lebih besar atau kurang Pak? Oke. Hai Aura. Auranya di mana kah? Ya, halo Kak. Halo, Can you talk hai. your work? Mana? Coba bisa menerangkan Atau dibacakan Pak? Aku bisa baca kok. Oh, Sebentar. oke Pak. One day there lived a beautiful and kind woman. Her name is Leah. She's friendly to everyone. At school, she has the best friend. Sekarang yang aku lihat di sini sekarang ya, aku sebetulnya di sini aku pengen ngelihat general map-nya. Makanya gini Aura bisa nggak kamu nerangin ke saya? Kamu ini tuh ingin bercerita tentang apa? Lalu konfliknya ada di mana? Dan baru Aura, can you listen to me? Hai Aura. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Oke. Oh, nggak apa-apa. Gini Aura, Aura bisa dengar saya? Bisa. Can you listen to me? Bisa ya? Yes. Oke deh. Dari yang pertama Aura ya, yang pertama ternyata Aura kamu memang passionnya bukan di sini ya. Passionnya bukan di sini, tapi saya benar-benar memberikan apresiasi usaha kamu. Usaha kamu keren banget. Kamu malah di sini sudah membuat langsung cerita. Jadi ini sudah berupa kayak masakannya itu sudah jadi gitu. Padahal kamu sebetulnya nggak minat kamu bukan di sini gitu. Itu yang pertama saya apresiasi. Thank you so much. Ya, it's really good. Aku suka banget. Aku pengen Aura, aku pengen kamu menceritakan ini kalau aku lihat di sini tentang Lia ya, tentang Lia. Iya. Tentang Lia. Nah, di sini kira-kira kamu ingin menceritakan Lia itu kalau nggak salah putus ya dengan Leo, ya kan? Iya. Nah, yang tertarik, maksud saya tertarik. Kamu tiba-tiba muncul ide tentang percintaan antara Lia dan Leo itu, inspirasi kamu dari mana? Dari saya. Nangis apa ketawa? From myself. Ketawa. Malu. Ketahuan lo.
Oke. Nah ini guys ya, ini teman-teman sekalian ya. Ini ada satu contoh yang bagus. Bayangkan saja Aura yang sebetulnya minatnya tidak bercerita, tapi dia bisa bercerita. Keren nggak sih? Kalau menurut aku sih keren ya. Terlepas dari bagaimana penyampaiannya, tapi inspirasi yang datang dari personal experience merupakan bukti, contoh yang bagus bahwa semua orang sebetulnya bisa bercerita. Masalahnya sekarang gini kan, orang tuh ada yang malas, ada yang nggak malas, ada yang benar-benar bisa ngulik, ada yang nggak bisa ngulik, kalian nggak tahu ngulik ya. Maksudnya tuh kayak diulik tuh, kalau bahasa Sunda sih diulik, kalau bahasa Jawanya saya nggak ngerti. Diulik itu kayak dibuat menjadi sebuah cerita. Jadi kalau makanan itu apa sih, ada bahan apa ya? Oh aku punya bahan ini, aku udah bahan ini. Nah bahan itu adalah experience kalian. Apa yang kamu lihat, atau apa yang kamu rasakan, atau apa yang kamu alami, itu adalah bahan-bahan cerita. Ya tinggal diulik, dibuat, diolah cerita, diolah menjadi sebuah masakan. Artinya sebetulnya kalau menurut saya sih, nilai 4 itu bukan nilai 4. Skala 4 itu belum tentu 4 bagi kamu. Kalau menurut aku sih gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Nah, oke. Jadi ini adalah konflik. Saya belum membacanya ini. Saya membaca cuma browsing itu saja. Di sini ada coba Lia, sorry. Kok Lia? Oh, maaf, suaranya putus-putus, Pak. Oh, ini memang unstable ya. Aura? Iya. Aura? Halo? Aura? Oh, sudah, Pak. Tolong ceritain tentang konfliknya. Pakai bahasa Indonesia aja ya, Pak ya? Ya, konfliknya apa nih? Konfliknya tuh jadi tuh kayak si Lia sama si Shirley itu kan tadinya sahabatan. Nah, terus tuh si Shirley tuh si Lia itu tuh kayak moodnya tuh lagi nggak baik gitu. Terus jadi tuh nggak nganu sama sekitarnya gitu loh, Pak. Jadi moodnya juga kebawa sama ke Shirley. Nah, si Shirley-nya tuh kayak nggak terima sama sikapnya si Lia. Jadinya tuh kan kayak jadi tuh suka marah-marah, terus jadi nggak ngomong lama gitu. Nah, terus tuh si Shirley tuh nggak terima karena kan tadinya kan mereka baik-baik aja. Nah, jadi tuh dia tuh malah langsung lapor ke guru gitu loh, Pak. Ya gitu. Terus pas Shirley lapor ke guru itu tuh si Shirley itu juga cerita ke Leo tuh tentang kejelekannya si Lia kayak gitu. Alright. Jangan bilang Shirley itu adalah Era ya. Enggak. Oke. Saya itu, Pak. Ya, ini adalah ya. Oke. Terus terang saja ini hal yang sangat menarik ya bagi saya. Nanti gini Era, tolong di satu file kan, nanti kirimin ke saya semuanya. Baik, Pak. Ya, Siap, nanti Pak. akan saya komentari, insya Allah akan saya komentari semuanya. Jadi nanti akan saya kembalikan, di bawahnya ada komentar. Komentarnya, jadi kalau misalnya ada komentar yang pedas, kamu jangan main voodoo ya. Oke. Tapi ini adalah bagian dari memang kayak
saya itu kayak editor dan saya itu kayak proofreader gitu. Oke, jadi tolong nanti kirimkan ke saya, nanti akan insya Allah saya akan komentari. Bagi mereka yang ingin mencoba di luar dari course ini, I would be glad. Bahkan saya senang banget kalau misalnya tiba-tiba muncul dari siapa, dari Ella atau dari Aisyah, ya tiba-tiba Pak tolong ini ada cerita, tolong komentarin. Oh, saya senang banget, ya senang banget, beneran senang banget. Oke, kalau misalnya kalian ingin membuat cerita kemudian ingin diupload kemana, ya tolong kirimkan dulu ke saya. Tolong kirimkan dulu membantu kalian. Di luar dari kursus ini nggak jadi masalah, oke? Oke, ini udah sebentar lagi ya kita berakhir ya. Mungkin saya ingin kalau masih diizinkan, saya ingin minta satu contoh satu lagi. Boleh yang punya Era, boleh yang punya siapa saja boleh. Yang punya di sini ada punyanya Lina, Nastiti, Ella, Resniti, sama ini yang judulnya Who is Someone That Always Follow Me, Pak. Kayak punya Dikja, Pak. Dikja boleh. Dikja. Hai Dikja. Nah, punya Dikja. Oke. Hai Kak. Halo. Sebentar. Pak, sebelumnya mohon maaf Pak, itu kan baru dikasih tahu sekarang kalau percakapan harus paragraf baru. Jadinya kan sebelumnya saya nggak tahu. Jadi itu kalau percakapan ya saya tulis ke paragraf baru Pak. Nggak apa-apa. No problems, no worries, oke. Itu kembali ya Dikja, ini aku tidak membuat penilaian grammar, penilaian apa enggak kok, ya. Ini kan rencana kalian, tapi di sini aku lihat, oke, ini sudah masuk ke dalam kembali ke masakan yang sudah jadi, ya. Ini masakan yang sudah jadi, bukan resep, tapi lebih ke masakan. Oke, judulnya ialah Who is Someone That Always Follows Me. Oke. Dikja bisa bercerita kira-kira ini tentang apa dan dramanya di mana atau konfliknya di mana? Pakai bahasa apa, Pak? Kayak bahasa Indonesia juga boleh. Ya pakai bahasa Inggris, tapi kalau salah dikit nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Nanti tapi kalau storytelling semua harus bahasa Inggris ya. Okay. So this story is inspired by a movie called The Uninvited. Yeah, that is a great movie, I swear. Okay. So the story telling about like someone who is think that he is followed by someone else that wants to kill him, but in the reality, someone that follow him is himself. So he is very interesting. Like have a mental problem, like a psychopath, like that, and he like he never like remember when his mind is going crazy and he cannot remember what is he doing on that time, like that. Very interesting. Okay, Dikja, my question is, why are you interested in writing this story? Because the reason is because I really inspired by that movie. Like that movie is my favorite movie ever. Oh so wow. I like to make a story. Ntar saya cari. Judulnya apa? The Uninvited. Uninvited. Oke. Yeah. Ntar aku cari. Ntar aku tonton. Right. Dikja ini sekarang kan masih di persimpangan jalan.
Karena Pak, itu maksudnya gini Pak. Kalau ya, 55 tuh gini. Jadinya kalau dibilang suka nulis sama cerita juga enggak, dibilang nggak suka pun enggak, tapi kalau semuanya dikasih tugas atau ada cara-cara gini, ngikut aja gitu Pak maksudnya. Oke, ya, I know that. Ya artinya gini, kamu tuh kayak oke lah, jadi kayak fleksibel, gini boleh, ini boleh dan sebagainya. Tapi di sini juga saya mau bilang gini, kamu masih ada di persimpangan jalan, itu artinya you just follow, you go with this and you go with that. Bahkan sebetulnya yang 55 itu bisa 66 atau bisa 77, bisa 88, bisa 99, bahkan bisa 10 kalau kamu sudah ketahuan dirinya. Kalau menurut saya ini saya nggak ini ya, cuman saya melihat bahwa ketika kamu punya inspirasi seperti ini dan kamu menuangkan, sama seperti tadi dia punya bahan, ya kemudian bahan dibuatlah menjadi masakan. Nah ini juga sama, ini sudah langsung masakan, oke? Nanti saya komentari, oke? Dan sebetulnya ternyata aura atau kamu sendiri Digja itu sebetulnya naik passionnya, masih bisa naik. Tapi tentu saja biasanya passion itu gini ya, udah lebih. Sebentar ya, ada dua macam passion. Yang pertama itu karena kamu sebetulnya belum menemukannya gitu. Kamu nggak tahu dan kamu nggak menemukannya, belum menemukannya. Ketika saya tanya passionnya ada di mana di cerita, aku mungkin iya, mungkin enggak gitu. Artinya kamu belum menemukannya. Tapi ketika kamu nanti suatu saat mencoba, ternyata kamu passionnya bisa naik. Atau sebaliknya, bisa turun gitu. Bisa turun. Which is very natural. Wajar-wajar aja gitu. Oke, that's very good. Nanti akan saya baca dan saya akan komentarin secara detail. Oke, guys, di sini sudah menunjuk jam, sudah lebih dari waktunya. Era gimana? Oh, iya Pak. Berarti ini ditutup nih Pak. Sudah selesai Pak. Sudah selesai walaupun ngegantung sebetulnya ya. Atau gantung. Bagaimana Pak? Saya ingin memberikan sedikit kesimpulan ya, conclusion untuk pertemuan hari ini. Oke. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini, maaf sekali karena waktunya memang nggak cukup. Ini ada beberapa hal lagi tapi saya harus simpulkan. Yang pertama bahwa dalam bercerita itu ada dua method. Yang pertama itu adalah menggunakan I, yang kedua adalah menggunakan kata he, she, dan sebagainya. Ya, kalian boleh menggunakan yang mana saja yang menurut kalian, tapi harus konsisten dari awal sampai akhir. Ya kamu metodenya nggak boleh berubah gitu. Kemudian ke gaya penulisan itu biasanya banyaknya terfokus pada penggunaan bahasa. Nah, yang paling penting ialah karena kita sebagai penulis pengguna bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau bahasa kedua, kalian harus hati-hati dalam menggunakan itu, karena ketika kalian menggunakan bahasa Inggris dan kalian upload katakanlah di media sosial, saking seringnya kemudian Google itu akan mendeteksi, kemudian dibaca oleh banyak orang, dan itu you've got to be careful ya, karena kalau ada kesalahan itu bisa kita dituntut. Ya, nah sebetulnya ada beberapa lagi dan mungkin berarti hari sekarang hari apa? Jumat ya. Jumat Pak. Berarti hari Senin. Ya, berarti hari Senin ada mungkin bagian pertama saya akan berbicara masalah copyright ya, sedikit tentang copyright, hak cipta dan kode etik. Ini penting ya, saya akan sisipkan di situ. Kemudian kita langsung pada introduction to storytelling. Introduction to storytelling. Kemudian gini, sebelum saya lupa, Era, ternyata bisa nggak ada perubahan schedule, terutama untuk hari Sabtu tanggal 17 Oktober. Oh, bisa. Karena ternyata saya harus berangkat dan menjuri lomba itu mulai tanggal 16, mungkin saya berangkatnya sih sekitar jam
tanggal 16-nya itu. Jadi kalau misalnya tanggal 16 itu hari Jumat, Iya, Pak. ya, saya harus berangkat. Kalau bisa diubah misalnya ke hari Kamis malam atau ya mau tidak mau hari Kamis ya, karena kita kan ketemu hari Rabu. Iya, Pak. Kemudian hari Kamis, jadi mau tidak mau hari Kamis. Jadi kalau misalnya kalian tidak berkegiatan, bisa hari Kamis. Oke, Pak. Bisa, Pak. Ya, hari Kamis. Oke, thank you ya. Oke, Pak. Silakan ya, saya kembalikan ke Era. Oke, siap, Pak. Terima kasih Pak Dani untuk experience-nya lagi yang luar biasa dan juga ilmunya yang luar biasa yang saya akhirnya tahu Pak gimana cara nulis paragraf, Pak. Oke, Dan terima kasih untuk teman-teman juga yang udah berpartisipasi malam ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti minggu depan di hari Senin ya guys, jangan lupa datang juga. Dan sebelum menutup acara, marilah kita berdoa, bersyukur karena lancar sampai terakhir. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Dani untuk malam ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you very much. Ya, terima kasih ya guys, terima kasih ya. Iya. Ya, be healthy ya, be healthy and keep Ya, smiling, Pak. be happy. Terima kasih Pak. Always Pak. Oke. Iya Pak. Always ya, ya. Oke. Oke Pak. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Terima Mr. kasih. Terima kasih Oke, semuanya. bye. Ya, saya leave ya. Iya Bye. Pak. Good night. Good night Pak Dani. Good night. Terima kasih guys. Oh iya, absennya nanti ya habis ini ya. Thank you semuanya. Jangan lupa hari Senin pertemuan selanjutnya. Kalau mau nonton filmnya Dija boleh. Biar ngisi holiday-nya mungkin selain nugas ya guys. Apa Kak judulnya Kak? Lupa. Dija udah keluar belum ya? Apa Dija? Aku lupa aja. The Uninvited. Nah, tuh. The Uninvited. Benar. Oke, Kak. Oke, thank you guys. Boleh live sekarang. Aku bakal menunggu kalian sampai kalian live, soalnya masa tak tinggal. Thank you, Kak. Thank you semuanya. See you soon. Bye-bye. Recordnya jalan tuh, Mbak? Jalan, saya. Wait.